Baik, lanjut ke tutorial berikutnya adalah bagaimana caranya supaya domain kita itu bisa terhubung dengan WordPress cluster yang sudah kita bikin tadi. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ketika teman-teman belum punya domain pun tidak masalah, teman-teman sudah bisa melakukan konfigurasi di WordPress, sudah mulai bisa develop, menambah plugin, kemudian misalkan masang tema, ngupload foto dan macam-macam sudah bisa. Nah, tapi bagaimana jika misalkan sudah selesai dan kita mau masuk ke production, itu bagaimana caranya? Nah, maka caranya adalah yang pertama, pastikan domainnya sudah siap dulu ya, sudah aktif dan sudah bisa di manage. Kemudian teman-teman masuk ke bagian sini. Yang pertama adalah di bagian setting. Nah, teman-teman di bagian custom domain, ini teman-teman tambahkan nama domainnya. Boleh nama domain utama, misalkan www.nama domainnya, atau pakai subdomain itu juga boleh. Jadi tidak harus domain utama atau harus subdomain, itu terserah, dan itu bisa multiple domain. Misalkan kalau teman-teman mau konfigurasi di aplikasi yang lain ya selain WordPress, itu bisa juga di menu ini multiple domain. Nah, khusus untuk tutorial kali ini kita akan contohkan kalau menggunakan subdomain. Jadi saya punya domain namanya repository.id, kemudian saya bikin subdomain wordpress.repository.id yang akan saya hubungkan ke WordPress cluster ini. Sekali lagi, tidak harus subdomain, teman-teman bisa pakai domain utama. Nah, kemudian tandanya bagaimana kalau wordpress.repository.id ini sudah saya setting di bagian ini adalah nama subdomainnya akan muncul di sebelah sini ya. Nah, kalau di sini masih kosong berarti teman-teman belum memasukkan domain. Nanti teman-teman tinggal memasukkan nama domainnya di sini, kemudian klik tombol bind. Kemudian teman-teman ikuti panduan bagaimana caranya mengarahkan domain ini atau subdomain ini ke cluster yang sudah teman-teman buat. Ada di bagian ini nanti bisa teman-teman klik. Nah, cara gampangnya adalah begini. Subdomain ini kita arahkan record atau CNAME, canonical name recordnya ke cluster ini. Nah, bagaimana caranya? Kalau misalkan teman-teman pakai aname atau record di DNS, maka teman-teman tinggal masuk ke DNS manager teman-teman, kemudian subdomainnya teman-teman ini diarahkan ke IP load balancernya. Nah, kalau kita lihat di tutorial kali ini, load balancernya IP-nya ada dua ya. Karena load balancernya ada dua, ini ada tulisannya load balancer X2, berarti load balancer yang saya pakai ini ada dua. IP publiknya ini ada dua, 1 dan 2 ini. Nah, kemudian kita atur ke DNS manager kita. Kebetulan domain kita repository.id ini menggunakan Cloudflare, jadi saya mengaturnya melalui DNS manajernya yang ada di Cloudflare. Nah, khusus untuk DNS manajernya lokasinya di mana itu nanti tergantung dari domainnya teman-teman. Apakah teman-teman pakai Cloudflare atau pakai Jagoan Hosting atau pakai yang lain, itu nanti tergantung itu ya. Tergantung dari name server domainnya apa. Kalau misalkan name server domainnya pakai name servernya Jagoan Hosting, maka mengatur DNS manajernya ada di Jagoan Hosting. Kalau teman-teman domainnya pakai name servernya Cloudflare, berarti ya ngatur DNS manajemennya di Cloudflare. Kira-kira seperti itu. Nah, kebetulan domain ini menggunakan Cloudflare, jadi saya ngaturnya di menu DNS sebelah sini. Kemudian saya arahkan ini menggunakan DNS tipe A, namanya WordPress, sesuai dengan nama subdomain ini ya, WordPress. Kemudian kontennya ini saya masukkan IP-nya, IP load balancernya, IP publiknya. Nah, IP load publiknya load balancer ini, jadi ada dua. Akhirnya saya memasukkan dua record DNS sekaligus seperti ini. Nah, tujuannya untuk apa sih kok seperti ini? Kenapa sih kok ada dua? Karena yang saya ceritakan di video sebelumnya, load balancernya dua, fungsinya adalah ketika salah satu mati maka yang lain masih bisa menghandle. Kira-kira seperti itu. Atau cara berikutnya yang lain, kalau teman-teman tidak menggunakan tipe A, teman-teman bisa menggunakan tipe C, CNAME. Ini. Kalau di Cloudflare, teman-teman bisa cari caranya, tutorialnya bagaimana cara menambahkan DNS CNAME di Cloudflare. Cuman kontennya atau targetnya bukan IP kalau CNAME, tapi targetnya adalah domain sementara yang ada di sini. Nah, ini domainnya ini. Jadi tipe CNAME, kemudian hostnya adalah WordPress, kemudian value-nya adalah ini env dan kodenya sesuai dengan environment teman-teman masing-masing. Setelah itu, setelah terpasang DNS-nya, kemudian teman-teman masuk ke bagian load balancer, teman-teman klik tombol add-on di sini. Nah, kemudian teman-teman atur WordPress site address URL-nya. Jadi alamat WordPress-nya itu mau dipakai nama apa? Kalau ini sudah saya atur, alamatnya adalah seperti ini, https wordpress.repository.id. Kalau teman-teman belum ngatur, ini mestinya masih kosong. Nah, kalau ini kosong berarti dia masih site address di WordPress-nya itu masih site address bawaan yang pakai env kodenya itu dan seterusnya itu. Nah, tapi kalau sudah diatur begini, kemudian diklik tombol apply, maka Jagoan Cloud itu akan mengatur WordPress teman-teman supaya setting URL-nya itu pakai nama
ini wordpress.repository.id atau sesuai dengan nama domainnya teman-teman. Setelah ini selesai, kemudian teman-teman atur bagian Let's Encrypt Free SSL-nya. Ini tujuannya adalah supaya teman-teman bisa mendapatkan manfaat SSL. Jadi websitenya diakses pakai HTTPS itu menjadi normal. Caranya kita tinggal klik configure seperti ini saja, kemudian masukkan nama domain atau subdomain yang teman-teman pakai untuk WordPress. Ini tidak perlu HTTP atau HTTPS, tidak perlu ditulis, cukup nama domainnya saja. Kalau di sini masih kosong, berarti teman-teman belum mengatur Let's Encrypt Free SSL-nya untuk domain atau untuk subdomain apa. Nah, karena ini sudah saya atur, maka di sini akan muncul nama domain atau subdomain saya. Kemudian kalau sudah seperti ini, maka kita bisa coba tes akses. Tes aksesnya caranya tinggal klik tombol ini, open in browser. Nah, maka domain ini env ini sudah tidak berlaku lagi SSL-nya, mati kan? Karena dia sudah sudah digantikan dengan domain yang ini tadi, pakai domain ini SSL-nya. Jadi ini tidak bisa diakses. Tapi teman-teman bisa mengakses langsung, caranya begini. Misalkan kita akses begini. Nah, wordpress.repository.id sudah bisa diakses dengan baik. Sudah hijau juga, kemudian teman-teman bisa cek detailnya. Terus cara login WP adminnya bagaimana ya? Sama seperti pada umumnya. Selama teman-teman belum pernah mengganti URL WP adminnya, maka URL-nya masih sama. Kemudian username-nya bagaimana? Username-nya juga sama seperti yang ada di email ini. Teman-teman bisa login lagi. Nah, kemudian teman-teman coba periksa di bagian sini ya, di bagian setting general. Nah, WordPress address-nya sudah berubah menjadi wordpress.repository.id. Nah, ini siapa yang melakukan pergantian ini? Yang melakukan pergantian ini sebenarnya adalah di menu ini ya, menu site URL ini. Dia yang melakukan perubahan. Kalau masih kosong berarti dia pakai nama env tadi. Tapi kalau sudah teman-teman isi begini, maka dia akan ngatur ke sebelah sini. Maka kalau sudah begini, WordPress teman-teman sudah siap untuk production atau sudah siap tayang di internet. Kira-kira seperti itu. Lanjut, untuk tutorial berikutnya nanti adalah bagaimana caranya mengoptimalkan WordPress cluster, mengoptimalkan performa, dan bagaimana cara mengoptimalkan biayanya. Terima kasih.